Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren, lalu juga yang kami hormati Bapak Rektor Darun Najah dan seluruh jajaran guru, dan juga yang kami hormati pimpinan umum Majalah Gontor dan juga Bapak Redaktur Majalah Gontor, dan tak lupa yang kami hormati narasumber kita semuanya yaitu Ustazah Duna Isfana. Dan juga yang kami banggakan serta kami sayangi kepada seluruh hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu? Semangat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hadirin sekalian, kita semuanya akan kembali memasuki sesi ketiga dari acara seminar parenting kita, yaitu menemukan harmoni keluarga, seni pengasuhan Islami untuk problematika Gen Z. Dan pada sesi kali ini kita akan ditemani oleh Ustazah Duna Isfana. Assalamualaikum Ustazah. Alhamdulillah Ustazah sehat ya Ustazah ya. Alhamdulillah. Ustazah Duna Isfana merupakan salah seorang dekan Fakultas Agama Islam Universitas Darun Najah, dan beliau merupakan putri kelahiran 28 September 1978. Dan Ustazah Duna Isfana merupakan salah seorang dokter lulusan dari International Islamic University Malaysia. Sebelumnya beliau S1 jurusan psikologi, lalu S2 jurusan psikologi pendidikan, dan S3 di jurusan yang sama yaitu psikologi pendidikan di universitas yang sama yaitu International Islamic University Malaysia. Dan insya Allah untuk beberapa jam, sekitar 1 jam ke depan ya Ustazah, kita akan bersama-sama menikmati pemaparan dari beliau terkait problematika generasi Z, yaitu anak-anak usia remaja, anak-anak usia 30 tahun ke bawah ya Ustazah ya, sekitaran itu. Dan juga kiat serta solusinya. Bagaimana cara menghadapi permasalahan-permasalahan yang saat ini memang di tengah masyarakat terus saja membuat pusing kepala. Dan insya Allah setiap permasalahan pasti akan diberikan solusi. Dan ada ilmu-ilmu Allah yang sudah diberikan kepada hamba-hambanya, salah satunya lewat ustazah kita ini. Insya Allah kita bersama-sama akan menimba ilmu dari beliau dan mengambil manfaat dari ilmu beliau. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, saya persilakan kepada Ustazah Duna Isfana untuk memaparkan. Silakan Ustazah. Untuk operator sudah ada ya? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, ini kebetulan izin ada beberapa dari Universitas Darun Najah yang saat ini mungkin sedang ada kumpul dulu saat. Alhamdulillah di sini masih tetap ditemani oleh Direktur Majalah Gontor ya, Ustadz Akrim, kemudian para jajaran-jajarannya semua yang ada di sini. Kemudian ada Ibu Ketua Panitia yang luar biasa ini ada Ustazah Kiki. Dan yang luar biasanya lagi adalah para ayah, bunda, ustadz, ustazah. Di sini Masya Allah ada yang jauh ya tadi ya dari Tidore, terus ada yang dari Banten juga ada beberapa jauh-jauh hadir ke sini untuk sama-sama bersilaturahmi dan juga taul ilmi berdiskusi tentang hal-hal yang sangat penting. Ya, yang tadi disampaikan oleh Prof. Hamid di pagi hari dengan Ustadz Fadil Azim ya, yaitu tentang generasi kita, ya generasi muda yang sedang kita didik ini. Ya, mungkin yang namanya generasi itu berarti bisa anak-anak kita,
ya, tapi juga termasuk juga santri-santri kita. Di sini ada tadi saya ada beberapa ketemu Pak Kiai, Bu Nyai, Ustadz Ustazah yang dari pesantren juga hadir di sini. Semua yang ada di sekolah, yang ada di pesantren itu merupakan anak didik dan juga anak asuh. Berarti anak-anak kita semuanya, para generasi muda. Nah, tadi saya ikut dari pagi di sini. Oh, Masya Allah itu dengan Prof. Hamid dengan Ustadz Fauzil ya. Jadi sebetulnya posisi saya ini sama dengan Ustadz Ustadz dan ayah bunda sekalian. Kita sama-sama belajar. Karena belajar itu dari sejak kita lahir meninggal nanti gitu ya. Apalagi ketika sudah menjadi ayah bunda, itu jiwa pembelajarnya harus lebih lagi. Kalau saya tadi dikatakan apa belajar S1, S2, S3 dengan psikologi itu baik yang mungkin yang kontemporer atau dari Islamnya itu sepertinya buku-buku yang dulu pelajari kalau pas ya sudah punya anak itu kayaknya harus balik lagi bab satu lagi. Iya, saya masih ingat dulu ketika pertama kali punya eh, putra dulu yang pertama kali, wah itu saya semangat-semangatnya ya. Ah, tempel ini dari Sirah Nabawi seperti ini, dari teori ini seperti ini gitu ya. Wah, setelah itu kayaknya harus balik lagi, ya, harus balik lagi kembali kepada kita sebagai orang tua, karena apapun itu memang harus kembali ke Al-Quran dan hadis, tapi diaplikasikannya itu melihat dengan karakter anaknya, keadaan kondisi kita gitu ya, dan juga hal-hal kondisi yang sedang berada di sekeliling kita. Itu pasti akan berpengaruh kepada kita secara pribadi maupun keluarga, ya. Karena yang namanya faktor yang pengaruh itu banyak, bukan hanya dari diri kita. Tadi dari Tolabul Ilmi kita bareng-bareng dengan Ustaz Fauzil Azim tadi ada kata-kata bahwa sebetulnya tantangan itu sudah ada dari dulu, ya. Tapi mungkin saya akan tarik perspektif yang lain. Tantangannya itu ada, tapi tipe-tipe dan cara-caranya itu yang berbeda-beda, gitu. Nah, mungkin kita akan sama-sama kembali. Mungkin nanti ada pendapat dari Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda sekalian. Kita mungkin sistemnya berdiskusi, ya berdiskusi gitu. Nah, ada poin yang ingin kita bahas yaitu tentang pentingnya kolaborasi keluarga yang pembelajar, kolaborasi tapi juga yang pembelajar. Kadang-kadang ini kan ayah bunda rata-rata sudah punya putra putri ya, walaupun tadi kayaknya ada yang belum menikah juga tuh, ya. Tapi luar biasa apa namanya semangat tolabul ilminya. Sebelum menikah sudah belajar dulu bagaimana menjadi ayah bunda yang terbaik. Ada kalanya mungkin kita sudah menuntut ilmu, sudah mengaji ya ibaratnya ya, sudah kita kaji. Terus kemudian tapi namanya kondisi itu kadang-kadang mungkin ketika pulang keadaan capek gitu ya. Mungkin ada yang hilaf di situ ya. Mungkin jangan-jangan gitu ya, sedang capek-capeknya tiba-tiba ada hal yang membuat kita jadi lebih sensitif gitu. Terus tiba-tiba mungkin kitanya marah gitu ya dengan anak. Saat itu mungkin itu emosi kita sedang sedang keluar gitu ya. Lama-lama pas kita sudah reda, kenapa kita marah ya gitu? Kenapa kita marah ya gitu? Padahal itu kan bukan salahnya anak kita gitu ya. Mungkin pada saat ketika datang terus menunjukkan hal karyanya kepada kita, kitanya dalam keadaan keadaan apa? Capek gitu ya. Itu yang membuat kita jadi emosi. Satu kali, dua kali, tiga kali, kalau itu tidak diidentifikasi atau tidak kita sadar saat itu, tapi tidak ada perubahan gitu ya, maka itu lama-lama akan menimbulkan atau mempengaruhi dari keadaan emosi anak juga gitu. Jadi mungkin itu sedikit yang namanya mungkin kita sebagai ayah dan bunda, kadang-kadang kita khilaf juga sebagai seorang manusia. Tapi yang paling penting di sini adalah perlunya pembelajaran itu supaya ke depan insya Allah akan lebih baik. Usikum wa iya ya. Next Kak. Ya.
Jadi kita sama-sama mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dari paparan pagi sampai siang, bahkan sampai sore nanti, insya Allah mendapatkan berkah dari Allah dan kita bisa memberikan manfaat dan kontribusi bagi kita, keluarga dan juga generasi muda pada umumnya. Next Kak. Ya. Ini mungkin fenomena ya fenomena. Kalau tadi kita sepakat, insya Allah tadi sepakat dengan Prof. Hamid, dengan Ustadz Fauzil Azim, bahwasannya tantangan itu di setiap generasi itu pasti ada. Sama gitu ya. Namun kita perlu mengidentifikasi kira-kira yang ada selama ini itu fenomena yang seperti apa. Kadang-kadang mungkin ketika kita melihat sesuatu, oh ini buahnya enak gitu, buahnya sehat. Tapi kita perlu mengidentifikasi, oh ini namanya buahnya apa, supaya nanti ke depan kita akan lebih mudah tahu bahwa oh ini rasanya seperti apa, bagaimana cara makannya dan bagaimana cara supaya kita bisa lebih maksimal lagi mendapatkan manfaat dari buah tersebut misalkan. Nah, begitu juga dengan tantangan itu perlu untuk diidentifikasi supaya kita paham bahwa itu adalah tantangan. Mungkin di sini kata-katanya bukan masalah ya, kalau masalah lebih ke negatif gitu ya. Jadi kita buatnya sebagai satu tantangan di mana kita sebagai orang yang menghadapinya itu mempunyai peluang besar untuk dapat menghadapi tantangan tersebut. Ini beberapa mungkin dari ayah dan bunda, satu ustazah sekalian, fenomena ya yang sekarang terjadi dan itu tidak hanya di Indonesia. Namun kalau dilihat dari beberapa kasus itu eh, bahkan setelah pandemi ya, apalagi setelah pandemi itu canduan gadget bagi anak-anak bahkan remaja, bahkan mungkin di antara orang-orang dewasa juga sudah ada gitu ya. Itu meningkat. Kemudian literasi menurun gitu ya. Kemudian scroll dengan banyaknya aplikasi dan sebagainya ini menjadikan satu hal yang eh, fenomena yang perlu kita hadapi secara bersama-sama. Next kan. Namun jangan lupa bahwasannya fenomena yang sekarang ataupun kalau dilihat dari remaja-remaja anak-anak itu ternyata banyak yang luar biasa. Tadi kalau tadi kan negatif gitu ya, tapi ternyata banyak juga hal-hal yang positif. Makanya kalau kita lihat dari berita-berita itu banyaknya yang kelihatan yang negatif ya. Apalagi koran-koran gitu ya. Kalau koran sekarang sudah digital semua hampir. Eh, tapi yang positifnya itu perlu sangat perlu karena semakin banyak yang negatif, yang input dalam otak kita itu jadi negatif-negatif. Nah, maka kita perlu untuk menyeimbangkan dan ternyata banyak sekali em, pemuda-pemuda, anak-anak, putra-putri kita tuh yang luar biasa. Ya, ini mungkin di antaranya ya, di antaranya dan insya Allah akan banyak lagi termasuk juga putra-putri eh, ayah dan bunda di depan saya ini juga luar biasa nih. Baik, next Kak. Ini gambaran satu keluarga besar, ya satu keluarga besar, bahwa ternyata secara usia itu berbeda-beda. Ya, kalau masalah ada generasi baby boomers, generasi X, itu mungkin pengelompokan-pengelompokan ya, pengelompokan-pengelompokan angka apa usia, di mana memang ada kalanya itu berhubungan dengan kebiasaan, cara pandang, ya, dan bagaimana mereaksi terhadap sesuatu. Ya, ini yang sama-sama perlu kita alami. Apalagi kalau mungkin ada ayah bunda yang satu rumah itu bareng-bareng dengan kakek nenek gitu ya. Mungkin ada juga dengan adik kakak yang sudah berkeluarga juga itu jadi rame ya. Nah, itu akan berubah. Tapi memang ada pergeseran-pergeseran di mana sekarang ini keluarga itu banyaknya mengecil. Ya. Lebih hanya bapak, ayah, bunda, dan anak-anaknya misalnya gitu. Ya. Next, Kak. Nah, ini kalau dikatakan kira-kira kebiasaan ayah bunda dengan anak atau putra-putri itu sama tidak ya? Sama ya? Cara pandang misalkan kalau ada berita kecelakaan misalnya gitu. Ya. Cara pandang ayah bunda
Ibu bapak sekalian, dengan anak itu berbeda atau sama? Kadang-kadang berbeda, kadang-kadang sama. Wow. Kalau sama berarti sama-sama kecelakaan ya Bu ya. Kalau beda tuh biasanya apanya? Melihat sesuatu, oh ada kecelakaan gitu. Atau misalkan mungkin yang lebih mudahnya kalau ada iklan misalnya ya. Wah, anak-anak zaman sekarang tuh kalau ngelihat handphone tuh ya. Wah, banyak tuh ya. Nah, itu mungkin agak-agak berbeda, ya. Atau mungkin sekarang gini, belajar. Yuk belajar. Kebetulan ngajar di mahasiswa juga, terus di Darun Najah juga ya, yang SMA gitu ya, Alia. Itu memang ada shift, ada perubahan. eh Memang sekali lagi sebagai apa guru itu harus semakin kreatif sekarang. Bagaimana caranya kita mengalihkan supaya anak-anak itu mau belajar atau mau baca buku gitu. Mereka cenderung lebih senang dengan hal-hal yang praktis. Tidak perlu banyak yang bawa-bawa besar-besar. Kalau dulu saya ingat kalau mau kuliah itu harus bawa buku, apalagi buku psikologi yang tebal-tebal ya. Ataupun yang kedokteran mungkin yang di sini kan tebal-tebal gitu ya. Kalau sekarang maunya sistemnya sistem e-book misalnya gitu. Ya. Nah itu saya misalkan Ustazah mau mengirimkan skripsi ataupun makalah gitu. Itu mereka sukanya mengirim lewat file ya. Padahal kalau saya mungkin kalau ngelihat ataupun memeriksa sesuatu yang ada di online itu kadang-kadang matanya sudah jadi 4, 5, 6 gitu ya. Sudah sudah susah duluan gitu ya. Tapi mereka itu luar biasa, bisa itu memeriksa sesuatu itu dengan cepat melalui online. Ya. Baik. Nah, ini ada memang perbedaan dari generasi ke generasi. Ini secara fenomena dan bagaimana mereka lebih memilih ataupun cenderung kepada komunikasi yang seperti apa. Kalau ibu dengan ayah saya almarhum dulu mungkin kalau belum ketemu itu berarti belum bicara. Harus ketemu sama orangnya. Kalau saya misalkan mungkin sudah berubah, sudah mau pakai handphone gitu ya. Kalau anak sekarang lebih canggih lagi. Nggak cukup kalau bicara. Kadang-kadang suka bicaranya pakai WhatsApp ya. Atau jangan-jangan IG, Instagram gitu ya. Itu percakapan-percakapan yang mereka sering apa namanya lakukan gitu ya. Ini kebiasaan-kebiasaan yang secara fenomena terjadi. Next Kak. Nah ini jadi em, sebetulnya itu bukan selama ini memang ada yang perkataan bahwa Gen Z itu ataupun yang sekarang aja usia 20 ya, memasuki awal dari kedewasaannya 20, terus kemudian bahkan sampai sekarang kalau mungkin usianya SMP, SMA gitu ya, mengatakan bahwa oh mereka itu kan sudah lahir, sejak lahir itu sudah bisa gadget gitu. Menurut ibu dengan ayah dengan bunda betul tidak? Mereka lahir itu sudah bisa gadget duluan. Betul nggak ya? Enggak. Terus gimana? Kok mereka bisa dikatakan sudah pinter handphone? Mereka hebat banget. Buka handphone itu sudah tahu duluan daripada saya gitu. Apakah lahir itu sudah pinter gadget? Enggak. Terus gimana? Kenapa mereka disebutkan sebagai apa namanya? Digital, native digital ya gitu. Kenapa itu? Karena lingkungan. Ya. Ya kalau lahir duluan sudah pinter gadget, nggak perlu diajarin ya. Lahir semua bayi itu lahir sama, putih, tidak tahu apa-apa ya, ilmu dari Allah itu. Tapi memang mereka itu cepat belajar, sama dengan yang lain, bisa dari yang dilihat, yang didengar, yang ditiru. Jadi memang melihatnya itu dari lingkungan. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa mereka sudah pintar duluan, ya memang karena pengaruh dari lingkungan gitu. Ya. Kemudian ketika usia
sanawiyah, aliyah atau SMP, SMA itu memang rasa ingin tahu itu memang tinggi. Ya. Ada beberapa rasa keinginan tahu sebetulnya sudah ada, ya. Tapi ketika para orang tua itu selalu menstimulasi, maka dia akan semakin besar rasa ingin tahunya. Kemudian mereka bisa berkomunikasi dengan lintas usia. Kenapa kok berkomunikasi dengan lintas usia mudah bagi mereka? Karena mereka sudah terbiasa mungkin ya bertemu dengan orang yang banyak dengan globalisasi sekarang. Ya ketemu orang banyak, ada program-program ataupun em, event-event mana ataupun mereka dibawa kan sekarang kalau pergi kemana-mana lebih mudah ya. Nah itu mereka bertemu banyak orang ya. Kemudian lagi ya nah itu tambah. Kemudian multitasking ya, kemudian dengan serba cepat, instan dan tidak bertele-tele. Ini lagi-lagi perlu untuk eh, bagaimana caranya supaya kita bisa menghindari dari fenomena-fenomena ini. Karena ini kan fenomena yang terjadi ya, tidak berarti semuanya seperti itu, tapi fenomena yang terjadi dan tantangan terhadap kita sebagai orang tua, bagaimana supaya mudah-mudahan anak-anak kita, putra-putri kita itu bisa diarahkan kepada yang baik. Yang pertama adalah yang perlu ditingkatkan adalah dengan iman dan takwa. Karena dasar yang paling penting itu adalah keimanan. Tadi kita pada pedoman Al-Quran dan hadis. Maka keimanan kita bisa memupuk anak itu bahwasanya yakin dengan Allah, Allah itu selalu ada. Ya, apapun yang kita lakukan itu untuk Allah. Kemudian ketakwaan, bagaimana caranya kita taat kepada Allah, melakukan hal-hal yang disukai Allah dan meninggalkan yang dilarang, misalnya seperti itu. Itu adalah hal utama yang dijadikan dasar ataupun pondasi kepada putra-putri kita. Kemudian yang kedua adalah pendidikan karakter atau akhlakul karimah. Kemudian ada perhatian dan hubungan baik atau attachment ya dengan orang tua, bagaimana keluarga itu menjadi usatun tanah, komunikasi yang positif dan juga aturan batasan yang jelas dan konsisten. Ini artinya bahwa tantangan yang ada ya yang pertama tadi yang negatif-negatif ya, itu sebetulnya insya Allah bisa kita hindari dan kita usahakan bagaimana generasi ke depan itu lebih baik lagi. Next Kak. Baik, tantangan ini adalah mungkin kalau kita sama-sama imbas, kalau bahasa Melayunya imbas, apa ya, imbas itu lihat lagi gitu ya, perubahan-perubahan yang ada dari dulu dengan sekarang. Dan itu menjadi jenis tantangan yang harus kita hadapi sebagai orang tua. Ini sebetulnya adalah kemudahan, tapi kemudahan itu kalau tidak dipakai, digunakan dengan baik, itu menjadi tantangan. Ya. Kalau dulu zaman saya itu masih ke perpustakaan harus buka-buka apa label-label kalau mau dapatkan buku gitu ya. Mungkin kalau ada ibu-ibu di sini yang sudah tidak pernah itu Bu apa cari-cari nama-nama buku itu di perpustakaan ya suka tuh. Ya kalau sekarang kan semua digital, jadi tinggal diklik ya, bahkan dari rumah pun itu bisa dicari gitu ya. Nah, sebetulnya sekarang itu sangat mudah sekali mendapatkan ilmu pengetahuan. Ada e-library gitu ya. Bahkan sekarang ini apa orang tua yang punya anak-anak kecil itu dapat mudah sekali mendapatkan apa namanya konten-konten yang bagus ya untuk pembelajaran di rumah gitu. Kalau dulu ada beberapa mungkin buku-bukunya harus beli di toko buku, tapi ini sekarang hanya di print out aja. Hanya beli berapa gitu ya, bahkan ada yang free gitu. Itu sangat mudah sekali. Artinya kan ibu guru TK itu suka tinggal download saja terus kemudian dibagikan kepada anak-anaknya. Tapi yang paling penting adalah memilih kontennya. Nah, itu. Karena begitu banyak informasi dalam internet, tapi yang penting itu konten yang mana yang paling sesuai untuk putra-putri kita. Itu. Jadi ada kemudahan, di situ ada tantangan.
kemudahan aksesnya, tapi tantangan untuk mencari konten-konten yang penting. Ya, selain konten mungkin nanti ada pembatasan ya. Nanti bisa dilihat di slide berikutnya itu ada, boleh Kak? Nah ini siapa yang Bu, Bapak yang masih nemu pesawat apa telepon itu yang sebelah kanan ada nggak yang diputer-puter itu? Oh nggak ada ya? Nah, itu ternyata. Iya, dulu sekali ingat dulu kakek kalau nggak salah ya, ada yang muter diputer harus diputer satu, dua gitu ya. Terus kemudian sekarang pindah ke tuts. Lama kelamaan kayaknya sekarang jarang yang punya telepon rumah ya. Semuanya sudah berganti menjadi handphone. Ya, kan mudah sebetulnya. Dibawa kemana-mana pun bisa. Dibawa ke seminar sini juga bisa handphone itu. Ya. Tapi tantangannya adalah bagaimana membatasi penggunaan. Kalau di rumah, masa iya teleponnya terus dibawa-bawa kemana-mana gitu kan nggak bisa. Dan itu hanya menelpon, berkomunikasi. Kalau sekarang dengan handphone, semuanya bisa. Ya, baik, next Kak. Nah ini siapa dulu yang pernah cari alamat buka buka buku peta? Ada? Oh ada juga. Iya. Ada bapak-bapak nggak suka ya? Kalau bapak sukanya ini trial and error. Masuk jalan tikus gitu ya. Oh, coba-coba itu biasanya begitu. Ya. Itu masih pakai apa namanya peta bagaimana caranya. Tapi sebetulnya dalam proses itu kan proses berpikir ya. Gimana caranya? Kalau sekarang udah rawahu Google Map. Pokoknya semuanya terserah Google Map. Walaupun kadang-kadang tadi seperti satu Faudil Azim ya, kesasar. Saya juga pernah kesasar. Mau ke pesantren Al-Um, nggak taunya mentok di kandang apa gitu. Saya lupa tuh. Ya, loh kok jadi ke sini gitu. Ya, itu artinya sangat memudahkan kita, tapi tetap kita harus berpikir gimana caranya. Oh, habis ini jangan sampai kita terjebak oleh Google Map gitu ya. Lanjut, Kak. Nah, ini mungkin Bapak Ibu ada yang masih mengalami petak umpet, masih ya? Wah, sama kita Bu, Bapak. Bapak-bapak ada yang main kelereng, Pak? Ya, main kelereng atau main dampu atau manjat pohon, Pak? Iya. Terus kalau sekarang anak-anak sukanya kemana ya? Oh, mall ya Bu ya? Atau malah di rumah aja deh, mabar katanya. Main bareng. Dulu ingat orang tua itu manggil, ayo pulang, pulang, pulang. Kalau sekarang keluar, keluar, jangan di rumah terus gitu. Maksudnya keluar kamar gitu, jangan asik di kamar gitu ya. Anteng mungkin gak apa-apa kalau sekarang anteng-anteng, kok diem ya, lagi ngapain tuh ya gitu. Ya, jadi itu fenomena-fenomena yang terjadi, yang perlu kita antisipasi mungkin ya. Lanjut Kak, lanjut. Kalau makan, ini mungkin fenomenanya sebetulnya terkesan apa ya, biasa gitu ya, ataupun itu mah nggak apa-apa lah gitu. Tapi lama kelamaan kalau kita pikir ya juga itu ada efeknya. Misalkan ini, saya pernah ke sebuah restoran, itu enak sekali ngumpul bareng-bareng sama keluarga gitu. Tapi kok sepi banget ya. Perasaan kalau kita duduk makan di restoran dengan keluarga itu kayaknya rame gitu ya. Apalagi kalau masih punya anak kecil ya rame. Tapi itu diem, sepi. Oh ternyata masing-masing asik sendiri. Ya, asik sendiri. Atau jangan-jangan bapak-bapaknya ada yang permisi ya sebentar gitu keluar. Habis itu keluar lagi, ya, telepon sana, telepon sini gitu. Itu mungkin fenomena-fenomena eh, apa namanya yang terjadi. Mudah-mudahan saya yakin ibu bapak di sini, ayah bunda di sini karena sangat perhatian kepada eh, generasi muda ya, dengan cara kita menjadi orang tua yang baik. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada. Lanjut.
Jadi secara luas atau secara fenomena yang terjadi itu memang karena memang perkembangan zaman ya, perkembangan zaman mau tidak mau memang berubah gitu. Eh, Perkembangan zaman itu berubah, tapi nilainya tetap harus sama. Nah itu yang harus kita pegang. Perubahan itu ada yang dari perubahan sosial, ya. Kalau sekarang kita lihat bagaimana berubahnya di sekeliling kita, kemudian dinamika peran dalam keluarga. Mungkin kalau dulu saya ingat di teks SD saya itu ibu di rumah, ayah ke kantor gitu ya. Kalau sekarang kayaknya nggak ada lagi ya teks gitu ya. Eh, iya, sudah tidak ada karena sekarang peran dalam keluarga ayah dan bunda itu sudah beraneka, ya. Memang alhamdulillah dengan pendidikan yang tinggi, kemudian kesempatan untuk mengabdi, memberikan manfaat kepada orang lain, itu sangat bukan bukan berarti tidak boleh keluar ya Ibu, tapi boleh sekali gitu, kan memberikan manfaat. Nah, namun jangan lupa sebagai perannya menjadi seorang ibu di rumah atau di keluarga. Kemudian ada juga tuntutan akademik, sosial budaya, ya medianya, medsos ya. Kemudian konten-konten yang viral, kayaknya kalau nggak ikut yang viral, nggak banget deh gitu ya, nggak update atau kudet ya bahasanya ya. Terus ada pergaulan bebas, pornografi, dan bahkan dari pengaruh-pengaruh itu berdampak ke kesehatan mental. Yang sekarang ini ada yang dinamakan strawberry, macam-macam ya. Ya. Itu adalah fenomena-fenomena yang terjadi. Bukan berarti itu adalah suatu yang norma, bahwa itu adalah hal yang harus kita akui, tidak. Tapi itulah tantangan atau fenomena yang harus kita hadapi. Next, Kak. Nah, tadi alhamdulillah dari Prof. Hamid, kemudian ada Ustadz Abdul Azim sudah banyak sekali membekali kita ya. Mungkin nanti ada tambahan sedikit, ada beberapa yang sama juga. Boleh next Kak. Bahwasanya pengasuhan itu eh, bukan hanya peran dari keluarga ataupun dari ayah bunda. Pengasuhan itu pengasuhan sebetulnya kita semua yang mempunyai kewajiban. Tidak kalah kecil memang keluarga, tapi sebetulnya lingkungan, sekolah, ya itu juga mempunyai peran masing-masing. Yang pertama adalah bagi kita sebagai seorang orang tua, ayah dan bunda, yang pertama adalah menyamakan visi. Ini kalau saya memberikan beberapa kali pranikah ya, apa namanya kursus pranikah. Ya. Di sini alhamdulillah ada Sakinah Family Center. Kemudian ada beberapa kali kita juga sudah membuat seminar pranikah untuk para mahasiswa-mahasiswi dan juga ustadz ustazah. Tapi yang pengantin juga boleh. Calon pengantin boleh banget. Yang baru pengantin boleh. Yang sudah pengantin lama juga boleh banget. Boleh juga gitu ya. Jadi kita berdiskusi. Ketika jauh nih mungkin yang ada yang belum menikah nih. Nah, nanti bisa kalau mau menikah berarti bagaimana menyamakan visi dengan calon suami. Tapi insya Allah yang namanya sebagai orang tua pembelajar sangat memungkinkan bagi kita semua walaupun pengantinnya tiap hari ya. Pengantinnya sudah lama gitu ya. Tapi insya Allah pembelajar. Artinya kalau ada hal-hal yang kurang mungkin ada yang nyerempet-nyerempet. Kok beda ya? Ada yang satu, ayo anaknya di pesantren. Kata suaminya, nggak usah, sayang, kasihan gitu misalnya. Ada yang sudah di pesantren terus tiba-tiba sakit. Kata ibunya, ayah, ayo dong, tengokin, kasihan itu sakit gitu ya. Ternyata lama, bawa pulang aja deh. Lama kata ayahnya, ya nanti aja gitu ya. Jadi ketika tidak sama itu perlu juga ada persamaan. Gimana caranya supaya nanti dengan putra-putri kita itu ada satu kata yang sama, jangan berbeda. Nah ini usikum wa iya ya. Yang pertama mungkin menyamakan visinya dulu. Visi ibaratnya kalau kita menaiki sebuah perahu berdua, kemudian punya anak tiga, empat, lima, mungkin ada yang punya anak enam.
Jadi kalau 6 berarti berdelapan dalam satu perahu. Bagaimana satu perahu itu pasti punya nakoda. Nakodanya siapa ya, Ibu? Nakodanya bapak-bapak ya. Ya, sebagai nakoda utama itu adalah ayah, ya ayah. Kemudian sang ayah juga harus berkolaborasi dengan bundanya, dengan istri. Dan kemudian kolaborasi itu di apa namanya dipraktekkan sehari-hari yang kemudian diterapkan kepada putra-putrinya. Nah, itu Masya Allah ya. Kami juga masih dalam proses untuk itu. Baik, misalnya visi visi ini contoh-contoh. Contoh visi misalnya membangun generasi yang cinta Allah dan Rasulullah, berakhlakul karimah, hafal Al-Quran, Masya Allah, dan profesional yang memberikan manfaat untuk ummah. Silakan mungkin kalau ada yang berbeda boleh ya, atau profesionalnya dijelaskan. Oh, dan apa pendidik misalnya, karena mungkin ustazah yang punya lembaga pendidikan terus mengharapkan anak menjadi penerus pendidikan misalnya begitu, ditambahkan seperti itu pun silahkan. Kemudian lanjut dari penyamaan visi ini mulailah membuat visi keluarga, mulai dari ayah bundanya, kemudian nanti baru terus ke putra putrinya. Kalau saya pernah baca-baca dan pernah ikut seminar, itu namanya kurikulum keluarga. Jadi ada visi, kemudian ada kurikulumnya bagaimana, ya memang tidak usah sejelimet kurikulum sekolah ya, ayah bunda tidak. Tapi setidaknya ada batasan-batasan do and don'ts-nya seperti apa, kemudian arahnya bagaimana gitu. Misalnya kalau tadi visinya yang cinta Allah dan Rasulullah kan berarti pondasinya ibadah gitu ya. Karakternya yang dari rutinitas hariannya seperti apa. Kemudian kalau mau hafal Al-Quran berarti bagaimana selalu setel murotal Al-Quran misalnya pada waktu yang tentukan, jadwal mengaji dan hafalan. Kemudian misalkan bagaimana membatasi gadget misalnya ya, seperti apa. Jadi hal-hal yang rutin karena anak-anak itu sukanya yang rutin, yang konsisten. Apalagi masih kecil-kecil ya, itu konsistensi dalam rutinitas itu sangat baik. Lanjut. Kemudian yang kedua adalah ketika ayah dan bunda memaknakan anak itu sebagai apa? Tentunya sebagai amanah. Kalau amanah itu kan berarti diberikan oleh Allah, nanti dilihat oleh Allah. Ini menjadi surga atau neraka misalkan gitu ya. Apakah kita bisa mengemban amanah ini dengan baik atau tidak? Insya Allah soleh-soleha itu akan menjadi perhiasan dunia dan akhirat ya. Insya Allah. Lanjut. Kemudian eh, anak itu sebagai masa depan umat. Kalau masa depan umat kan berarti tidak hanya bermanfaat kepada anak tersebut, atau kepada kita, tapi juga kepada umat ya, atau pada negara yang lebih luas. Ini biasanya kita kenalkan bagaimana dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dari hal yang kecil-kecil misalnya, memberikan manfaat kepada temannya, kepada gurunya gitu ya, kepada tetangganya, adik kakak misalnya gitu. Dan kita kembali lagi bahwasanya anak itu seperti kertas putih tadi, tidak lahir langsung pinter gadget, tapi sebetulnya dia putih. Bagaimana lingkungan itu yang dapat membekas dan bisa mempengaruhi dia. Lanjut, Kak. Yang ketiga adalah setelah visinya sama, dan yang kedua tadi kita maknai anak itu, jadi apapun yang kita lakukan kepada anak adalah suatu amanah ya. Berarti kan harus hati-hati dan kembali pada Quran dan hadis. Kemudian memahami perkembangan dan karakter anak. Perkembangan anak usia. Tadi kenapa dikelompokkan ada Gen Z, kemudian nanti ada Alpha, ada Beta dan sebagainya. Itu memudahkan untuk memahami perkembangan. Dan ini ada hubungannya dengan usia. Karena setiap usia itu kan mempunyai tugas perkembangan dan tantangan tersendiri. Nah, ini yang perlu kita pahami. Misalkan kalau kita ingin ibadah sholat saja yang pertama. Sholat kalau yang masih kecil umur 2, 3 tahun, 4 tahun ya, itu cukup hanya
kita ajak untuk sholat, ya. Dia pakai wudhu sekenanya gitu. Yang penting dia ikut rutinitas kita. Ya, kalau ada azan langsung ambil sejadah misalnya gitu ya. Nah itu perkembangan. Tapi nanti kalau sudah usianya 7 tahun itu berarti harus tahu apa hukumnya sholat gitu dan sebagainya. Itu maksudnya untuk mempola apa usia-usia supaya tahu apa yang harus dilakukan ketika usianya. Misalkan harus hati-hati juga ketika mau balik misalkan ya. Kan dia harus sudah paham dulu apa itu balik, ciri-cirinya seperti apa gitu ya. Kalau yang perempuan itu haid, kalau ada haid itu tandanya apa? Apa yang harus dilakukan? Nah itu. Jadi kita mengantisipasi kira-kira nanti kalau dia usianya 13, 14 nanti akan haid misalkan gitu. Berarti apa yang harus kita berikan gitu. Akan lebih baik didapat dari orang tua, ya, didukung oleh guru misalkan, daripada dia mendapatkan dari hal-hal yang lain. Dan ini perlu untuk dari dua-duanya, ayahnya dan bundanya. Kemudian karakter anak juga itu berbeda-beda ya. Mungkin ada ibu bapak yang karakter yang punya anak 4 mungkin, atau jangankan 4, 2 itu karakternya beda-beda ya. Dan itu berarti treatment kita pun dengan mereka berbeda. Kemudian yang keempat lanjut adalah membangun kualitas hubungan. Hubungan ini yang pertama yang paling penting adalah hubungan ayah dan bundanya. Karena anak itu walaupun ayah dan bundanya tidak bicara, tapi anak itu kadang-kadang merasa kira-kira ayah bundanya sedang apa ya gitu. Kalau bahagia, alhamdulillah mudah-mudahan bahagia terus gitu ya. So, kita mawadah warohmah itu berarti kolaborasinya baik dan itu akan terasa kepada anak. Dan kalau dari anak ke orang tua itu kelekatan namanya. Walaupun jauh misalkan ya, walaupun jauh, tapi kalau kelekatannya ada, itu dia merasa tenang. Ya, ingat gitu ya, mendoakan dan sebagainya gitu. Tapi kalau kelekatannya tidak ada, walaupun dekat, ya tidak mengindahkan gitu ya, biasanya seperti itu. Lanjut, jadi penting sekali membangun kualitas hubungan dan ini hubungannya tidak hanya kepada orang tua. Jadi anak itu dia punya beberapa lingkungan. Lingkungan yang paling kecil adalah keluarga, keluarga terkecil. Ya. Kemudian yang kedua adalah dari sekolah teman-temannya, terus kemudian keluarga besarnya itu adalah lingkupan yang kedua. Lingkupan yang ketiga lagi itu adalah lingkungan yang besar, ya, misalnya daerah atau negara gitu. Kemudian media sosial itu masuk juga ke situ. Jadi ini mungkin lingkungan-lingkungan yang harus kita antisipasi. Jangan sampai kadang-kadang yang bisa kita kontrol itu kan yang di dalam, yang keluarga kecil, ya. Tapi kita juga perlu tahu juga mengantisipasi lingkungan yang kedua dan yang ketiga gitu. Bagaimana kita bisa memberikan apa ya, memberikan persiapan diri kepada anak itu kalau di keluarganya sudah mantap keluar itu sudah ada sistem kontrol dari dirinya sendiri. Bahkan kalau yang mau ke pesantren itu kan biasanya harus dipupuk dulu ya dari SD-nya dari kecil SD. Mudah-mudahan nanti ketika sanawiyah dan aliyah mau masuk pesantren misalnya seperti itu, dia sudah tahu bagaimana kemandirian, bagaimana kalau dia tinggal jauh dari orang tua gitu ya. Bagaimana dia bisa disiplin diri dan lanjut Kak. Nah, setelah punya bonding dan attachment yang baik, barulah membuat aturan. Jadi insya Allah kalau hubungan kita sudah baik dengan anak, terus kita buat aturan, ya, apalagi aturannya itu sama-sama, gitu ya, itu akan dapat diterima, ya. Ya mungkin ketika awal-awal ada protes-protes, apalagi kalau aturannya itu berbeda dengan lingkungan yang lain misalnya begitu ya, atau sekolah atau lingkungan yang lain itu pasti akan ada protes-protes itu di situ. Ini contohnya karena ini yang tentang gadget ini memang banyak yang memberikan masukan-masukan ataupun curhat-curhat gitu ya.
bagaimana sih tentang menangani anak yang bermain gadget misalnya gitu ya. Ini dari Yayasan Kita dan Buah Hati Bu Eli Risman ini nih dulu ya. Ya, jadi menurut dari penelitian ini batasnya ya, ini seperti ini. Jadi kalau di bawah 2 tahun mendingan tidak usah gadget gitu. Ya, dari durasi-durasi seperti ini. Misalkan begini, karena pastinya setiap keluarga tadi tergantung dari visi yang tadi dan kesepakatan antara ayah dan bunda gitu ya. Lanjut Kak. Nah ini, nah ketika kita sudah buat aturan, maka kita sebagai orang tua juga harus patuh sama aturan kita sendiri gitu ya. Jangan sampai nanti, oh ini aturannya harusnya misalnya 1 jam itu hanya setengah, ya 1 hari 1,5 jam misalnya seperti itu. Ataupun ketika mau makan, di meja makan itu tidak boleh ada gadget. Kalau makan, makan. Nanti itu taruh dulu misalnya gitu. Ya, jangan sampai nanti jangan-jangan, wah ini ada mau meeting nih. Kemudian handphonenya taruh di atas meja. Anaknya itu nanti kalau anaknya ada 3 aja misalnya gitu. Nanti dia akan keling-kelingan tuh. Gitu. Lupa gitu. Ya. Nah, itu apa namanya? Sama-sama ya. Berarti harus mematuhi peraturan yang sudah dibuat bersama-sama. Lanjut. Yang keenam adalah ketika kita misalkan membatasi sesuatu, maka alangkah baiknya ketika mengembangkan potensi anak. Jadi kalau misalnya satu nggak tidak boleh, berarti kita harus memberikan alternatif-alternatif aktivitas ataupun hal lain nih yang sangat penting untuk anak. Misalnya, eh, karena mereka itu pengennya apa ya cepat dan daya tangkapnya juga bagus ya. Seusia apa namanya SD, SMP, SMA itu masih sangat bagus. Nah, itu waktunya untuk mengembangkan potensi anak-anak. Tidak hanya melulu kognitifnya, misalkan dari rankingnya. Oh, kalau rankingnya 1, bagus, bagus, bagus. Kalau rankingnya 10, bagus. Nanti ada ranking 20, gitu, misalnya gitu ya. Padahal setiap orang itu kan punya talenta masing-masing, punya potensi ya, punya potensi masing-masing. Dan tidak hanya satu, bisa lebih daripada satu. Dan itu sangat mungkin. Yang penting adalah bagaimana semangat untuk mengembangkan potensi diri. Tidak eksklusif, oh saya pinternya matematika, sudah. Padahal sangat mungkin bagi dia untuk mengembangkan potensi lain. Hanya sekolah-sekolah ini alhamdulillah apalagi pesantren ya, banyak ekskul-ekskul ya. Silakan ikut, yang penting tanggung jawab tuh. Ekskulnya berapa? Wajibnya 1, tapi yang boleh kalau mau ikut. Yang penting tanggung jawab, biasanya seperti itu. Ya. Nah ini perlu mengetahui. Kalau tadi ada tes psikotes tadi ya, itu salah satunya ya, Ustaz ya. Itu dari sidik jari misalnya, bagaimana mengetahui potensi yang mana. Kalau tahu 1, 2, mungkin yang tinggi misalkan spasialnya. Tapi ternyata yang hal yang lain dia bisa juga. Itu sangat mungkin untuk dikembangkan potensinya gitu. Kemudian lanjut. Setelah mengembangkan, nah ini yang penting kembali lagi kepada kita sebagai ayah bunda untuk menjadi orang tua pembelajar. Ya, artinya kalau kalau sudah pinter, kadang-kadang kita jadi malas ya belajarnya ya. Sudah cukup gitu. Padahal dalam keseharian itu pasti ada up and down. Ada naik, ada turun. Kesabaran kita naik, kadang-kadang juga turun gitu ya. Atau hal-hal yang lain yang bisa apa namanya membuat kita itu khilaf ya. Pastinya kita mau supaya generasi yang ke depan mudah-mudahan menjadi lebih baik daripada kita, maka ayah bundanya juga harus lebih baik lagi. Kalau mau anaknya soleh, berarti harus dari kita dulu ya, gitu ya, soleh dan soleha dulu. Insya Allah mudah-mudahan eh, dengan proses awal ini eh, kita bisa lebih baik lagi. Dan saya sangat mengapresiasi kalau tadi sepertinya ayah-ayahnya lebih banyak tadi ya. Pas masuk pertama kali, oh Masya Allah. Dalam benak itu biasanya kalau sesi parenting itu kebanyakan ibu-ibu. Ayah itu sedikit. Bahkan pernah di satu sekolah,
Ibu-ibu semua, ada ayahnya padahal datangnya pertama. Ada dua ayah datang pertama. Tapi karena ngelihat ibu-ibu semua, lama-lama mundur. Lama-lama mundur gitu ya. Tapi hari ini luar biasa tadi pagi penuh gitu ya. Ya kalau sekarang mungkin sudah aktivitas yang lain. Bahkan mungkin ada yang sudah nunggu santrinya, anaknya di depan mungkin ya. Karena ada yang dari wali santri juga di sini. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan pembelajaran kita, silaturahmi kita akan berterusan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak kepada Ustazah Duna Isfana atas paparannya, atas ilmunya yang sangat-sangat bagus sekali dan insya Allah akan bermanfaat untuk kita semuanya. Jazakumullah khairan Ustazah. Dan hadirin sekalian, tadi kita sudah menyimak bersama terkait paparan beliau dan memang ada satu poin yang sangat mengena bagi saya pribadi ya Ustazah ya, bahwa perkembangan zaman itu memang terus terjadi, tapi kita tahan gitu. Jadi ya memang ya kita tidak boleh terus larut dalam perkembangan zaman terus-terus, tapi kita lupa untuk eh, menanamkan nilai-nilai, terutama nilai Islam yang ada di Al-Quran dan hadis untuk menjadi pedoman menjalani kehidupan di dunia, terutama bagi keluarga kita. Dan hadirin sekalian, sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Eh, Kami akan mempersilakan tiga orang penanya. Silakan bagi ayah bunda. Oh iya, masya Allah ini ada yang semangat sekali. Bunda-bunda semua ayah mana ayah ini? Ayahnya nunduk-nunduk ya. Ayah nggak berani. Oh ini ayah takut bunda. Baik. Gimana ini ayah? Baik, kami persilakan Ibu yang berkerudung merah, silakan Ibu maju. Terima kasih untuk antusiasnya. Nanti akan ya, ya betul ya. Ya, silakan Ibu ke MC. Yang lainnya boleh dipersiapkan. Tadi ada dua penanya lagi ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Ya. Dua pertanyaan saja yang ingin saya sampaikan. Kenalkan namanya Ibu. Oh iya, saya dengan Ibu Nurmawati dari Yayasan Al-Huda Cibinong Bogor. Masya Allah, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama, bagaimana cara terbaik yang dilakukan agar tumbuh di hati siswa kita? Betapa pentingnya berdisiplin di dalam semua aspek kehidupan, meskipun kita sudah memberikan contoh. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Ibu tentang wacana larangan menggunakan HP di bawah usia 16 tahun oleh pemerintah? Itu saja yang bisa dipertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Dan selanjutnya persilahkan yang lainnya Ibu. Ya, silakan yang di belakang silakan maju. Boleh dua dua sekalian boleh. Silakan Ibu. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Riana, salah satu wali santri dari sini yang anak pertama saya alhamdulillah sudah lulus dan sekolah di luar. Masya Allah. Terima kasih. Iya. Yang kedua insya Allah masih lanjut di sini, aliyah kelas 1. Masya Allah. Iya. Dan saya selaku pendidik di salah satu sekolah swasta di Jakarta, yang ingin saya tanyakan terkait tentang Gen Z sekarang ini adalah bagaimana kita selaku orang tua dan peran seorang pendidik terhadap orang tua murid yang di sekolah dan di rumah itu tidak sama persepsinya seperti itu. Contoh, kita sebagai pendidik itu kalau di sekolah pulang pukul 14.00. Terkadang ada beberapa orang tua yang suka apa ya, maaf, ini
eh Miss, titip anak saya dulu ya gitu. Jadi menitipkan anaknya di sekolah yang orang tua murid itu tidak tahu bahwa kita tuh punya apa namanya pekerjaan yang lain yang harus kita kerjakan seperti itu. Mungkin juga akan ada beberapa di sekolah yang lain ya barangkali seperti itu. Jadi yang ingin saya tanyakan dan tekankan ini adalah bagaimana trik kita nih sebagai pendidik terhadap orang tua murid yang sebagian kecil atau besar itu rasanya nyaman sekali gitu ya menitipkan anak-anaknya di sekolah, padahal kalau kita profesinya sebagai seorang guru tuh kita tidak bisa banyak untuk melihat atau menjaga mereka di kelas, yang kita tidak tahu kalau setiap mereka bergerak itu entah terjadi sesuatu gitu kan. Itu menjadi yang apa tanggung jawab kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Riana dan selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah. Ya, Saya Siti Hoirunisa dari Pondok Pesantren Arido Sentul. Masya Saya Allah. Ya. tadi membaca poin kelima itu salah satunya memberikan reward kepada anak yang disiplin penggunaan gadget. Tapi gimana jika anak selalu disiplin, jika anak berpikir jika dia bisa disiplin di bidang lain, dia akan mendapatkan reward lagi gitu. Pertanyaannya, sejauh mana dan sebatas apa kita sebagai orang tua memberikan reward kepada anak agar anak tidak melakukan disiplin karena reward? Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Siti Khairunisa atas pertanyaannya. Dan kita tutup dulu sesi penanyanya dan langsung saja kami serahkan kepada Ustazah Duna Isfana untuk menjawab satu persatu, Ustazah. Baik, ini luar biasa. Sudah sore, asar, tapi tetap semangat ini. Ini jangan-jangan sudah siap sampai Isya ya? Atau mau nginep di sini? Ayah bunda mau nginep di sini, kata yang wali santri mungkin mau gitu ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Ini ada 3 ya, izin tadi. Yang pertama, Ibu yang dari Cibinong tadi ya? Iya. Eh, Mohon maaf Ibu, tadi tentang disiplin ya. Disiplin, terus bagaimana tanggapan dari wacana pemerintah tidak boleh gadget di bawah 16 tahun ya. Baik, yang disiplin ya Bu ya. Disiplin, menanamkan disiplin itu, kata-kata disiplin itu kan berarti menempatkan sesuatu gitu ya pada tempatnya ataupun mengerjakan sesuatu pada tempatnya gitu. Sesuai dengan yang sudah disepakati. Itu disiplin. Yang pertama adalah ketika membuat disiplin, kalau disiplinnya itu adalah dari atas ke bawah, misalnya dari sekolah gitu ya Bu ya, disiplinnya dari sekolah, bagaimana menanamkan disiplin itu berarti yang pertama eh, adalah pemahaman, bahwasannya peraturan-peraturan itu dibuat adalah untuk kebaikan gitu. Dan mereka paham bahwa disiplin itu dibuat kenapa. Sekali lagi ini untuk usia, kita lihat usia ya. Ini untuk usia yang dalam kategori sekolah, berarti SD, sanawiyah, alif atas ya. Karena mereka sudah bisa memahami kenapa peraturannya itu ada. Misalkan di SD, kenapa masuknya jam 7 itu misalnya. Nah, mereka harus paham dulu kenapa jam 7 gitu. Jam 7 itu kenapa? Oh, karena setelah itu ada pelajaran dimulai jam 7. Terus dampaknya apa? Kalau terlambat, berarti pelajarannya nanti ketinggalan, misalnya seperti itu. Jadi mereka paham kenapa ada peraturan itu atau disiplin itu, kemudian kenapa itu dibuat dan apa dampaknya kalau tidak gitu ya. Itu disiplin. Yang pertama itu. Yang kedua adalah
rutinitas. Sesuatu peraturan itu yang rutin atau yang konsisten dijalankan, itu insya Allah akan lebih mudah. Tapi kalau disiplin atau peraturan itu kadang-kadang berlaku, kadang-kadang tidak, itu yang kadang-kadang bingung. Akhirnya anak-anak nyarinya yang enak-enaknya. Nanti celahnya gimana sih celahnya gitu. Itu apa namanya karena tidak disiplin atau karena tidak konsisten gitu ya. Itu. Kemudian yang ketiga mungkin sekaligus tadi yang ada reward dan punishment ya. Disiplin itu juga bisa diperkuat misalnya itu dengan reward dan punishment. Reward itu tidak harus berbentuk hadiah. Reward itu cukup sebagai pujian tapi pujiannya yang ala kadar ya, yang sekedarnya gitu. Memang betul-betul karena dia disiplin. Atau senyuman, atau apresiasi kita terhadap anak tersebut, gitu. Ya, nanti bisa misalkan rewardnya itu dia sudah berapa kali gitu ya, baru kemudian dikasih reward yang terbesar. Misalnya anak yang disiplin eh, bulan Januari, kan boleh kan begitu ya. Jadi 1 bulan sekali aja Bu, ngasih hadiahnya atau ngasih sertifikat. Saya masih ingat teman saya waktu di Inggris itu kayaknya sertifikat itu kemana-mana. Sering banget dapat sertifikat karena eh, kalau ada apresiasi reward itu cukup sertifikat. Anak itu ke depan udah seneng duluan. Oh saya diapresiasi karena saya disiplin misalnya gitu. Nah, itu reward. Jadi rewardnya itu eh, kita harus bagi-bagi mana yang kalau yang rutin itu mungkin hanya senyuman ya, yang ala kadarnya yang bisa. Kemudian nanti kalau yang sudah besarnya misalnya per bulan kah atau per semester itu baru bisa diberikan reward yang besar. Begitu juga dengan punishment ataupun hukuman, pemberian hukuman itu dilihat dari usianya. Kalau disiplinnya misalnya kalau baru sekali mungkin hanya perlu teguran saja. Kalau 2 kali mungkin nanti ada apa nih misalnya teguran dan hal apa mungkin yang bisa diberikan gitu ya. Teguran plus kenapa kamu seperti ini. Jadi lebih lebih jauh lagi gitu. Kemudian kalau memang sudah banyak ya, baru kemudian diberikan punishment ya. Dan itu pun sekali lagi harus dilihat dari usianya dan kenapa, disiplin apa yang dia langgar gitu. Jadi tidak melulu hal yang baik harus dikasih reward terus ataupun hal yang apa namanya misalkan yang melanggar langsung diberikan punishment yang apa ibaratnya ya harusnya itu berjenjang gitu ya tidak langsung itu ya Bu ya mudah-mudahan bisa. Kemudian yang tadi yang pertama tadi disiplin itu ada pemahamannya, yang kedua tadi ada konsisten, yang ketiga boleh diberikan reward dan punishment ya, dan yang keempat ini yang paling penting adalah contoh dari sendiri. Berarti dari pihak sekolah kalau ada peraturan ya berarti tingkatan yang atasnya itu para guru-gurunya berarti harus lebih dulu disiplin baru anak-anaknya gitu. Kemudian yang kedua adalah tentang pembatasan ini wacana ya. Ini dulu sebelumnya kan kita nggak ada handphone gimana Bu? Waktu kita kecil nggak ada handphone gimana rasanya ya? Ada ada yang ketemu handphonenya itu sama seperti saya kayaknya ada yang lebih deh. Saya baru kenal handphone waktu kuliah. Ya, karena zamannya memang itu zaman kuliah. Sebelumnya kan memang belum ya. Kalau BlackBerry itu kan jarang orang yang punya ya. Tuh. Dulu gimana kalau nggak ada handphone? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kan ya? Nggak ada masalah ya? Tetap keren kan ya? Tetap keren. Iya, artinya dulu itu tidak ada. Terus kemudian ada. Kan itu kan perkembangan zaman ya. Perkembangan teknologi gitu ya. Sebetulnya perkembangan teknologi itu memudahkan sebetulnya. Memudahkan. Itu bukan melulu negatif, tapi banyak sekali hal-hal yang positif. Hanya memang yang menentukan baik dan buruk itu adalah kita. Pertanyaannya, anak usia di bawah 16 tahun itu apakah sudah bisa sistem kontrolnya atau belum? Apakah mereka sudah paham yang mana yang baik, mana yang tidak? Karena kan handphone ini kan
nilainya itu kan tergantung dari orangnya. Kalau kita bergunakan yang baik, maka jadi sesuatu yang baik. Kalau yang tidak baik ya tidak baik gitu. Jadi sistem kontrolnya dia. Kalau kita tanyakan 16 tahun itu berarti apakah dia sudah punya sistem kontrol yang baik atau tidak, berarti dilihat dari anaknya dan juga dari sekelilingnya gitu. Ini sepertinya peraturan dulu ini yang awal-awal ada di negara mana ya, Irlandia kalau nggak salah ya. Australia juga sudah ya. Ya itu 16 tahun itu. Kalau gitu duluan saya. Saya 16 tahun nggak boleh. 16 tahun baru boleh punya handphone. Itu pun dipakai waktu liburan apa namanya gontor dari kan saya wali santri di Gontor Bu, sama kita wali santri juga sama. Ya, jadi pulang kalau lagi liburan, nah itu 16 tahun itu berarti kelas 4 kelas 5 ya kelas 4 itu baru boleh gitu. Jadi, nah itu kembali lagi kepada visi keluarga seperti apa ya. Kalau misalkan ada keluarga yang sudah bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak, dasar nilai yang kuat, kemudian rasa kontrol yang tinggi, itu rasanya ya boleh saja gitu ya. Tapi saya bilang kalau punya handphone itu privilege. Tapi bukan privilege saja, tapi juga tantangan. Apakah kamu bilang ke anak saya tuh ya, apakah kamu dengan handphone ini bisa lebih baik atau tidak gitu. Eh, ya itu lebih baik. Jadi kalau bilang bagaimana eh, bagaimana kalau pemerintah kira-kira kembali lagi kepada kita nih orang tua, kira-kira siap nggak ya kalau anak 16 tahun belum punya handphone? Gimana ya? Aduh, nanti kalau mengawal anak yang pulang sekolah gimana ya gitu misalkan. Aduh, kalau saya belum pulang kerja gimana ya gitu ya. Iya, gitu. Tapi lebih ya kembali lagi kepada kita gitu ya. Mungkin ada alternatif-alternatif yang dapat ibaratnya gini, kalaupun handphone tidak boleh, mungkin ada hal lain yang bisa memfasilitasi anak tersebut untuk potensinya. Mungkin ada anak yang pinter desain misalnya, kan tidak hanya handphone, tapi bisa melalui komputer yang agak terbatas. Komputernya itu ditaruh di depan ya, bukan di kamar. Kalau di kamar nanti dikunciin kamarnya di luar gitu ya. Eh, Terus kemudian misalkan kalau kalaupun handphonenya itu bukan punya dia, tapi mungkin bisa ada handphone yang secara berkala bisa diberikan ketika dia membuat sesuatu. Mungkin itu. Ya. Tapi sekali lagi kita tidak tahu ya. Kalau dilihat dari sekarang kayaknya anak-anak itu ya yang kecil-kecil pun sudah pegang handphone. Yang lebih miris lagi kalau ada telolet lewat. Terus saya pernah waktu lagi apa namanya pulang konsulat ya, itu anak-anaknya ya Allah telolet, miris rasanya. Dan itu sebetulnya PR kita semua, PR kita semua bagaimana supaya anak itu lebih lebih bisa menggunakan handphonenya itu ke arah yang baik. Mungkin itu ya, Ibu ya, mudah-mudahan bisa memberikan pendapat. Kemudian yang ketiga dari pertanyaannya Ibu Triana, Bu Triana tadi ya. Nilai yang berbeda di sekolah dan di rumah gitu ya Bu ya. Tadi kalau saya tangkap ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah nilai yang berbeda di sekolah dan di rumah. Eh, Memang ada beberapa mungkin yang di rumahnya beda dengan di sekolah. Nah itu yang membuat kadang-kadang anak itu kurang maksimal. Atau mungkin ada keluhan-keluhan dari pihak sekolah, kok seperti ini gitu. Tapi dikembalikan pada orang tuanya, ya ternyata di rumah memang seperti itu gitu. Atau sebaliknya misalkan gitu. Ada ketidaksinkronan mungkin ya. Karena anak itu kan kayak kita saja kalau ada dua dua aturan terus kita harus melalui itu setiap hari itu kadang-kadang juga bingung juga. Ini yang mana yang betul ya gitu. Makanya sekarang-sekarang ini sepertinya dari sekolah-sekolah bahkan dari TK, dari SD itu banyak yang membuat parenting sekolah apa kelas-kelas parenting ataupun kumpul-kumpul parenting untuk menyamakan persepsi antara sekolah dan
keluarga gitu ya. Bukan berarti sekolah itu lebih benar, bukan, tapi menyamakan. Mungkin ada masukan-masukan dari keluarga, dari orang tua kepada sekolah untuk perkembangan yang lebih baik gitu ya. Itu juga ada juga. Dan pihak sekolah mestinya terbuka untuk menerima pendapat-pendapat itu, khususnya yang sekolah TK, SD gitu ya. Baik, kemudian kalau tadi keluhannya orang tua yang menitipkan anaknya begitu ya. Iya, Ustazah Triana ya. Eh, yang mungkin nanti gini, kenapa orang yang pertama ya, kenapa orang tua itu bisa menitipkan kepada gurunya di sekolah? Pertanyaannya yang pertama, apakah dari pihak sekolah memfasilitasi itu? Kalau memfasilitasi itu kan berarti ada aturan-aturannya ya mungkin ya. Misalnya saya dulu pernah apa namanya di Malaysia itu sudah punya anak, kemudian ada beberapa jam dititipkan di sana gitu misalnya. Ya ada aturannya. Jadi kalau mau dititipkan berarti apa concernnya apa? Kenapa? Terus berapa lama dan harus tepat waktu? Karena kan guru juga punya punya keluarga sendiri ya, mau pulang juga gitu ya. Nah, yang pertama mungkin dari aturan sekolahnya. Kalau memang diperbolehkan berarti ada juga ada aturan-aturan tertulis gitu sehingga keluarga atau orang tua itu paham. Yang kedua, kalau tidak ada, nah ini kan berarti harus dijelaskan kepada orang tua bahwa itu bukan tanggung jawab dari sekolah dan tidak ada fasilitas untuk menitipkan anaknya di luar jam sekolah. Mungkin itu ya. Nah, kalau mau lebih lagi berarti bisa memberikan tadi apa namanya kumpul-kumpul keluarga gitu ya, menyamakan persepsi antara sekolah dengan orang tua gitu. Itu sepertinya sekolah ini sekarang ada plusnya. Bukan menyekolah, bukan mendidik anaknya saja, tapi juga mendidik, mendidik orang tua, sama-sama belajar mungkin begitu ya, sama-sama belajar gitu. Kemudian yang terakhir adalah tentang reward dan punishment tadi sepertinya sudah ya. Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustazah Duna Isfana atas penjelasannya. Semoga saja pemaparan dari beliau tadi bisa mewakili rasa penasaran dan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penanya. Dan Ustazah mungkin karena kita berada di penghujung acara, mungkin boleh closing statementnya sedikit saja Ustazah untuk ya. Ini yang closing harusnya Pak Direktur ini. Ustadz Akrim. Eh, ya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu, Ayah Bunda yang sudah hadir. Eh, kita semua sebagai pemegang amanah dari Allah, mudah-mudahan apa yang kita amanahkan ini, yang diamanahkan ini bisa betul-betul menjadi seperti yang Allah minta kan gitu ya. Bukan yang kita minta, tapi yang Allah minta. Tapi sebelum kita menjadikan sesuatu atau mendidik yang diamanahkan, berarti kitanya dulu nih yang harus belajar bagaimana eh, menjadikan diri kita itu seperti yang betul-betul Allah minta sebagai orang tua, ayah bunda yang Allah inginkan gitu. Dan pastinya dalam proses menjadi orang tua yang soleh dan soleha itu adalah proses yang panjang. Dari mulai menikah gitu ya, sampai sekarang, sampai nanti kita punya cucu, amin. Ya, sampai nanti kemudian itu pasti masih menjadi proses pembelajaran. Yang artinya akan ada perkembangan-perkembangan baru, ada tantangan-tantangan baru, dan kita harus sama-sama belajar, sama-sama menegur mungkin ya, sama-sama memberikan manfaat kepada yang lain. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa menjadikan keluarga itu menjadi tadi apa? Baiti jannati,
Keluarga itu adalah surga. Tapi surganya bukan hanya di dunia, tapi surganya juga surga akhirat nanti. Mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga saja ilmu yang telah kita sama-sama pelajari pada majelis ilmu kita kali ini bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan juga semoga bisa membawa keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang semakin baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah Duna Isfana karena telah memaparkan banyak sekali ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan hadirin sekalian jangan lupa untuk kita bersama-sama semangat menjadi keluarga pembelajar karena kesolehan anak-anak kita juga berasal dari kesolehan kita selaku orang tua. Terima kasih banyak, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.